saksikan bersama formasi dari mahasiswa baru Universitas Riau tahun ajaran 2023-2024. Formasi 1. PKKMP Unri 2023, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Riau tahun 2023, mengusung tema intelektual muda yang tangguh, berjiwa entrepreneur, powerful agile learner, menuju era generasi emas 2045. Formasi 2. Logo Universitas Riau berbentuk lancang kuning dalam lingkungan segi lima dengan inti Pancasila, potensi untuk tumbuh dan berkembang, tumbuh untuk hidup abadi, kemuliaan dan keagungan yang berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1962. Perahu pada logo Unri artinya bahtera perjuangan yang luhur dan pendirian yang kokoh dan kuat. Daun teratai artinya dan peri kemanusiaan dan laut samudra serta gelombang yang menggambarkan fakultas-fakultas yang melaksanakan tridharma perguruan. Formasi 3. Budaya akademik Unri asri, amanah, santun, responsif dan inovatif. Budaya akademik Universitas Riau amanah, jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, santun, tutur perilaku norma, hargai perbedaan, hormat, ekspresi positif, responsif, empati, peduli lingkungan, partisipasi aktif, berpikir maju, dan inovatif, cerdas mengambil resiko, kreatif, fleksibel, kuasai impact. Pengambilan ini memberikan tepuk tangan yang meriah untuk formasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa baru Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halda Mirsyanda dengan NIM 2301135032. Saya merupakan mahasiswi aktif dari jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas A FISIP Unri. Baiklah, guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari resensi jurnal dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Alfianri SOS MSI. Judul jurnal yang saya pilih adalah The Third Wave of Public Administration, The New Public Governance, yang berarti gelombang ketiga administrasi publik, tata kelola publik baru, dengan penulisnya yaitu Shurunya, Sun Ki-gu, dan Si Wei, dengan penerbit Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture. Tahun terbitnya pada tahun 2015 dengan keyword tata kelola publik baru, manajemen publik baru, dan administrasi publik. Materi pembahasan pada jurnal tersebut terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada sinopsis, yang kedua kelebihan, yang ketiga kekurangan, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada analisis kritis. Sinopsis. Pada jurnal tersebut membahas perkembangan masyarakat kontemporer yang memunculkan paradigma baru dalam bidang administrasi publik, yaitu tata kelola publik baru. Paradigma ini mengubah pendekatan dari manajemen publik baru menjadi tata kelola publik baru, dengan titik fokusnya yaitu pada desain dan evaluasi hubungan yang langgeng antara organisasi, serta pentingnya kepercayaan, modal hubungan, dan kontrak relasional. Kontribusi besar dari paradigma ini adalah peningkatan efisiensi administrasi publik dan partisipasi warga negara dalam isu-isu pemerintahan. Tata kelola publik baru
juga membuka jalan baru dalam pengembangan administrasi publik dengan menyoroti globalisasi, jaringan, dan diversifikasi. Kelebihan. Pada jurnal ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihan ruang lingkup. Jurnal ini mungkin memiliki kelebihan dalam menggali secara mendalam aspek-aspek tertentu dari paradigma tata kelola publik baru. Karena kelebihan ruang lingkup sendiri merupakan hal yang penting pada sebuah artikel jurnal. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada teori barat. Jurnal ini mungkin cenderung terlalu bergantung pada teori-teori barat dalam mengembangkan paradigma tata kelola publik baru. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, tantangan implementasi. Meskipun jurnal ini memberikan kontribusi teoritis yang berharga, tantangan utama mungkin terletak pada implementasi paradigma tata kelola publik baru dalam konteks administrasi publik yang sesungguhnya. Implementasi praktis dari konsep-konsep baru ini dapat menghadapi hambatan-hambatan yang kompleks dan memerlukan perubahan budaya serta struktural yang sangat signifikan. Kekurangan. Sama seperti halnya kelebihan, pada jurnal ini memiliki 3 kekurangan, yaitu yang pertama, keterbatasan data. Jurnal ini mungkin mengalami keterbatasan dalam pengumpulan data dan informasi yang mendukung argumen, serta temuan yang disajikan. Keterbatasan data dapat mempengaruhi validitas dari kesimpulan yang diambil dalam jurnal tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya diversitas perspektif. Jurnal ini mungkin cenderung terfokus pada sudut pandang tertentu tanpa mempertimbangkan diversitas perspektif yang ada dalam administrasi publik. Kurangnya diversitas perspektif dapat membatasi pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas isu-isu yang akan dibahas. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan pihak terkait. Jurnal ini mungkin kurang melibatkan pihak-pihak terkait seperti praktisi, pemangku kepentingan, ataupun masyarakat umum dalam proses penelitian dan pembahasan. Kurangnya keterlibatan pihak terkait dapat mengurangi relevansi dan aplikabilitas temuan dalam konteks praktis. Analisis kritis. Pada jurnal ini memiliki 4 analisis kritis. Yang pertama yaitu metodologi penelitian. Evaluasi terhadap metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut, termasuk apakah metode tersebut sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan apakah data yang digunakan telah diolah secara valid. Lalu yang kedua, kerangka teoritis. Tinjauan terhadap kerangka teoritis yang digunakan dalam jurnal ini, apakah kerangka teoritis tersebut relevan dan cukup kuat untuk mendukung argumen yang disajikan, serta apakah ada kecenderungan terlalu bergantung pada teori tertentu tanpa mempertimbangkan perspektif lainnya. Lalu yang ketiga yaitu adanya interpretasi data. Analisis terhadap bagaimana data disajikan dan diinterpretasikan dalam jurnal. Apakah kesimpulan yang diambil dan yang didukung secara kuat oleh data, dan apakah ada interpretasi yang perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, implikasi praktis. Evaluasi terhadap implikasi praktis dari temuan yang disajikan dalam jurnal tersebut. Apakah temuan tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks administrasi publik sehari-hari, dan apakah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Saran saya untuk jurnal ini adalah untuk terus mengikuti perkembangan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait dengan paradigma New Public Governance. Penting untuk terus mempelajari konsep-konsep baru, mengikuti penelitian terkini, dan mempertimbangkan implementasi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola publik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah, juga merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan tata kelola publik yang baik. Kesimpulannya adalah jurnal tersebut membahas tentang pergeseran paradigma dalam administrasi publik dari New Public Management menuju New Public Governance. Paradigma baru ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sipil, memperhatikan keberagaman sosial, dan menyeimbangkan efisiensi dengan demokrasi dalam tata kelola publik.
terdapat kritik terhadap paradigma lama yang menyoroti perlunya inovasi, pluralisme, dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Implementasi New Public Governance diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan peningkatan sistem administrasi publik. Baiklah, sekian dari saya. Saya akan memberikan peluang kepada teman-teman sekalian untuk memberikan saran dan pendapatnya terhadap resensi jurnal saya. Lalu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di Irian ada burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.